laki-laki dan perempuan gereja yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom dan selamat malam. Mari kita siapkan hati kita untuk kita mulai kebaktian kemitraan di malam hari ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas penyertaan-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami sebagai laki-laki dan perempuan gereja. Karena di mana sampai saat ini Engkau masih memberikan kami nafas hidup. Bapa di surga, kami berterima kasih karena penyertaan-Mu yang begitu besar, sehingga kami boleh melakukan kebaktian kemitraan walaupun hanya di rumah-rumah kami. Bapa di surga, di kesempatan ini kami mau membaca dan mendengarkan firman-Mu. Kami mohon Engkau berkati kami semua, agar supaya firman yang sudah kami baca dan nanti kami dengarkan bersama, kami boleh mempraktikkan itu dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Berfirmanlah kepada kami karena kami siap untuk mendengarkan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di malam hari ini pembacaan kita terambil dalam kitab kudus Perjanjian Lama, Yesaya 2 dibaca pada ayat yang ke-22. Yesaya 2 dibaca pada ayat yang ke-22. Judul pembacaan kita di malam hari ini, Sion sebagai pusat kerajaan damai. Ayat 22, jangan berharap pada manusia, sebab ia tidak lebih daripada embusan nafas. Dan sebagai apakah ia dapat dianggap? Laki-laki dan perempuan gereja yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita di malam hari ini yaitu menjadi keluarga yang berharap pada Tuhan. Persekutuan mitra diberkati Yesus Kristus, dalam menjalani kehidupan yang syarat dengan ujian berat, siapakah yang akan kita andalkan? Fakta membuktikan, seiring lajunya waktu dengan kemajuan teknologi yang pesat, banyak orang lebih fokus dan terikat pada hal-hal instan yang secara kilat dapat menjawab harapan dan cita-citanya. Salah satu contoh sederhana, jika sudah berdoa dalam kurun waktu yang lama, tetapi doa yang dinaikkan belum juga diperlihatkan jawaban Tuhan atas masalahnya, maka orang dengan mudah berbelok arah dan datang ke tempat yang dianggap sakti untuk mengatasi masalahnya. Bukan tidak mungkin, tapi ini adalah fakta hidup yang juga masih kental di kalangan kekristenan. Malam ini kita kembali diingatkan oleh Nabi Yesaya dalam pembacaan kita Yesaya 2 ayat 22 untuk berhenti dari tradisi menduakan Tuhan. Sadar atau tidak, kita berkunjung dan meminta petunjuk pada kekuatan lain di luar kuasa Tuhan. Hal itu sudah tergolong praktik penyembah berhala yang sangat bertentangan dengan iman kepercayaan kita. Jangan pernah lupa, saudaraku, sepandai-pandainya manusia, sekuat-kuatnya dia, entah itu orang berpangkat, kaum jenius, jutawan, dukun yang dianggap sakti, dia tetap manusia yang terbatas dan terlilit dosa. Suatu ketika dia pun akan mati dan menghadap Tuhan. Perempuan dan laki-laki gereja yang saling mengasihi. Mengapa Nabi Yesaya begitu tegas menyampaikan firman ini? Karena bangsa Israel telah menunjukkan sikap hidup yang berlawanan dengan kebenaran firman Tuhan.
Mereka tidak lagi hidup di dalam ketaatan, kebaikan, dan cinta kasih. Langkah mereka telah jauh dari jalan kebenaran. Tuhan kita adalah Tuhan yang cemburu. Saat Ia melihat umatnya hidup dalam kedengkilan hati, keserakahan, terlibat persundalan bakti, penyembah berhala, kawin campur dengan bangsa kafir, tentu Ia tidak tinggal diam. Allah tidak menghendaki umatnya binasa karena terjerat dosa. Karena itu, Ia memberi teguran mendidik untuk mengingatkan Israel kembali dalam pelukannya. Lalu, apa yang menjadi faktor penyebab Israel jatuh ke dalam dosa? Karena pergaulan yang begitu intim dengan bangsa-bangsa kafir yang tidak mengenal Allah. Benar kata firman Tuhan dalam 1 Korintus 15 ayat 33, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Demikian hal senada juga disentil dalam Amsal 13 ayat 20, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Apa artinya firman ini bagi kita selaku perempuan dan laki-laki gereja Samanau? Sebagai kaum ibu, mari kita bijak dalam memilih pergaulan yang sehat. Tuhan telah memberi 24 jam dalam sehari bagi kita. Maka gunakanlah waktumu dengan bijak. Ada waktu untuk bekerja menolong suami, ada waktu untuk mendidik anak-anak dengan cinta kasih. Ada waktu untuk berdoa bersama keluarga di rumah. Jangan kita habiskan waktu kita untuk Carlota alias menceritakan kejelekan orang. Kata peribahasa, lidahmu jangan kau gunakan untuk menceritakan kelemahan orang lain, sebab engkau juga punya kelemahan dan orang lain juga punya lidah. 1 jari menunjuk pada orang lain, 4 jari yang lain menunjuk kepada diri Anda sendiri. Sebagai laki-laki gereja, janganlah mendidik anak-anakmu dengan kekerasan. Jangan terlalu fokus dengan pekerjaan di luar rumah, sampai lupa istri dan anak-anak yang setia berdoa dan menantimu dengan cinta. Sebab keluarga adalah harta terindah yang patut disyukuri. Keluarga adalah tempat untuk pulang. Allah menciptakan Adam dan Hawa di Taman Eden. Kehidupan bukan untuk saling mendominasi peran atau bersaing tidak sehat, melainkan untuk saling menolong di dalam kasih. Perempuan dan laki-laki gereja yang bersyukur kepada Tuhan, mari resapi firman ini, bahwa mengandalkan diri sendiri berawal dari kesombongan. Orang sombong selalu merasa diri pahlawan, tidak mau mengalah, sukanya menempati kursi terdepan, senang meremehkan dan melengsarkan teman tanpa alasan, serta tidak mau dikritik. Apa keuntungan dan kegunaan dari cara hidup demikian? Tidak ada. Amsal 16 ayat 18 berkata, kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Maka kita mesti insaf dan memandang kerendahan hati sebagai panggilan Allah bagi setiap orang percaya. Yesus adalah Tuhan yang solider dengan kemanusiaan. Sekalipun Ia punya kuasa, namun kuasa itu Ia tidak gunakan untuk menindas kemanusiaan, melainkan untuk mengatasi masalah-masalah kemanusiaan. Ini sebuah teladan yang patut diapresiasi dan dinampakkan dalam setiap gerak hidup kita
di bumi. Mari evaluasi diri masing-masing. Sudahkah kita hidup dengan mengandalkan Tuhan dan berkarya bagi kemanusiaan? Ataukah kita masih larut dalam kesombongan, diri, dan egoisme? Ingatlah, istana, emas, perak, uang, jabatan, kekuasaan, dan kemegahan lainnya dicari orang karena dianggap bernilai. Namun Yesaya menegaskan, semua itu akan lenyap seketika, bagai kabut yang muncul 1 menit lalu raib. Maka carilah Tuhan supaya kamu hidup. Amin. Laki-laki dan perempuan gereja yang bersyukur kepada Tuhan, saat ini kita akan berikan persembahan syukur. Kita menyanyi bersama dari PKJ 146 bait 1, bawa persembahanmu. Laki-laki dan perempuan gereja yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita siapkan hati kita untuk kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Yesus dan Allah kami, kepala kami tertunduk, namun hati kami terangkat kepadamu Tuhan Allah kami yang patut disembah siang dan malam. Kami bersyukur atas nafas kehidupan yang Engkau anugerahkan kepada kami, laki-laki dan perempuan gereja. Sungguh nyata terbukti sampai saat ini kami masih ada sebagaimana kami ada. Di malam ini kami mau bersyafaat, namun sebelum kami naikkan seluruh pergumulan kehidupan kami mohon pengampunan-Mu atas hidup kami, agar doa-doa yang kami naikkan dapat dijawab seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih atas berkat dan penyertaan yang Engkau berikan, sehingga kebaktian kemitraan di malam hari ini boleh terlaksana, walaupun hanya melalui channel YouTube yang kami putar di rumah-rumah kami masing-masing. Dengan iman kami percaya Engkau selalu hadir dalam kebaktian kemitraan laki-laki dan perempuan di malam ini. Bapa yang kekal, firman Tuhan yang sudah kami baca dan dengarkan bersama, biarlah tidak terbuang percuma, melainkan tertanam dalam hati dan pikiran kami. Ajarlah kami sebagai laki-laki dan perempuan gereja untuk tetap berharap kepadamu, dan firman ini kami dapat mempraktikkan dalam kehidupan kami sehari-hari, baik itu di tengah jemaat maupun masyarakat. Persembahan yang sudah kami berikan, kami yakin Engkau dari arah yang paling tinggi tidak melihat seberapa besar jumlah yang kami berikan, tetapi Engkau lebih melihat seberapa tuluskah kami berikan persembahan ini. Berkati persembahan ini, berkati tangan-tangan yang mengelola, agar persembahan ini dapat berguna bagi pelayanan-Mu di dunia ini, terlebih khusus bagi pelayanan-Mu di jemaat ini. Berkati ketua majelis jemaat kami beserta dengan majelis. Berikan mereka roh kebijaksanaan agar segala keputusan yang mereka ambil untuk pelayanan-Mu yang lebih baik. Program-program yang ada di dalam jemaat ini biarlah semua dapat terlaksana
walaupun dalam kondisi pandemi saat ini. Pengurus kemitraan laki-laki dan perempuan, kami bawa seluruh kehidupan mereka ke dalam tangan-Mu. Berikanlah mereka roh pemersatu agar mereka semua dapat bersatu dalam menjalankan seluruh program yang sudah disusun dan direncanakan ke depannya untuk kebaikan pelayanan-Mu di jemaat ini. Kantoria, tim multimedia, kostor, pemain keyboard, kami bawa dan serahkan kehidupan mereka ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Cukupkan segala kebutuhan mereka, Tuhan berikan mereka kesehatan selalu agar mereka tetap melayani Engkau dengan penuh cinta kasih. Kami yang beribadah di rumah-rumah, ibu-ibu janda, bapak duda, anak yatim, piatu, serta yatim piatu, anak-anak yang di bangku pendidikan, anak PAUD sampai perguruan tinggi, orang-orang yang masih mencari lapangan pekerjaan dan yang sudah bekerja, kami mohon berkati kami semua, agar apa yang kami cita-citakan, yang kami rencanakan, yang kami harapkan dalam hidup kami, dapat kami beroleh sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Para medis di rumah sakit yang saat ini berjuang untuk kesembuhan pasien, kami mohon berkati kehidupan dan keluarga mereka, agar mereka selalu dalam lindungan cinta kasih-Mu. Jemaat Tuhan yang sakit di rumah, yang hilang harapan maupun yang tidak menghiraukan jam kebaktian, Engkau berkati mereka semua agar mereka dapat mendapat kesembuhan, kekuatan, dan kesadaran daripada-Mu. Dan suatu ketika mereka bisa ada bersama dalam kebaktian yang kami lakukan di malam ini. Kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami, terlebih khusus Maluku Utara, tepatnya kota Ternate. Berkati para pemimpin-pemimpin kami, berikan mereka kebijaksanaan dalam menghadapi persoalan virus corona. Upaya-upaya yang mereka lakukan, Tuhan berkati itu semua, persatukan kami sebagai rakyat, hindarkan kami dari perpecahan untuk membantu pemerintah dalam pencegahan penularan virus corona saat ini. Agar virus ini cepat hilang dari dunia ini, terlebih khusus di kota yang kami tinggal. Bapa yang kekal, berkati seluruh pergumulan kami, seluruh hidup kami sesuai rencana-Mu. Masih banyak lagi yang kami pinta kepada-Mu, tetapi kami yakin Engkau jauh lebih mengetahui pikiran dan hati kami. Untuk itu kami akan menerima berkat daripada-Mu. Kasih karunia dan damai sejahtera kiranya mau tinggal menyertai kami sebagai laki-laki dan perempuan gereja, mulai malam ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Laki-laki dan perempuan gereja yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dengan demikian kebaktian kemitraan kita di malam hari ini telah selesai. Tuhan Yesus berkati kita semua. Shalom dan selamat malam.